wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sari dari Mempan Dulu 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa dewasa awal, yaitu masa di mana transisi dari remaja menuju ke kedewasaan dalam menjalani kehidupan dunia hura, kemudian menuju seorang individu yang diberi tanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Perkembangan pada dewasa ini dimulai dari umur 9 sampai 25 tahun. Adapun tugas-tugas dari perkembangan dewasa awal, yaitu pertama menentukan individu untuk menjadi pasangan. Jadi umur 19 sampai 25 tahun hanya kebanyakan umum jalan hidup pasangan. Kemudian yang kedua, belajar menjalani kehidupan dengan seorang pasangan. Kemudian memelihara, merawat, dan membesarkan anak. Ketika kita sudah memiliki pasangan hidup, maka kita akan memiliki tanggung jawab lagi, yaitu merawat, mendidik, dan membesarkan anak. Selain itu, seorang dewasa awal selain itu mencari pasangan hidup juga mencari pendidikan. Ada yang mencari pendidikan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada juga yang mencari penghasilan. Dalam kemudian di masa dewasa awal ini, seorang individu juga memiliki sebuah kelompok. Gunanya itu untuk mengembangkan kemampuannya sosial. Adapun ciri-ciri dari perkembangan masa dewasa awal, yang pertama sadar diri dan tahu diri. Dewasa ini biasanya sudah memiliki kepekaan dan memiliki rasa belas kasihan terhadap orang lain atau kepada keluarganya. Kemudian mampu menahan diri merupakan di mana ketika masa dewasa awal itu biasanya banyak cobaan, godaan-godaan yang ada di sekitar kita, yang kemudian memiliki rasa empati terhadap orang lain. Semisal ada teman kita yang kesusahan, kemudian kita memiliki rasa empati terhadapnya, kemudian kita membantunya. Selanjutnya cirinya mampu bertanggung jawab, di mana masa dewasa awal ini seorang individu dituntut harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Semisal ketika kita memiliki masalah kepada orang lain, kita harus menyadari dan mengakui kalau itu kita salah, kemudian kita harus menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kemudian mampu memberikan motivasi terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita diri kita sendiri tidak ada motivasi, maka kita akan tidak maju. Kemudian kita itu juga harus mempunyai pandangan seorang motivasi. Semisal motivasi seorang guru besar, lah kita harus bagaimana ya caranya aku bisa seperti dia. Kemudian tanda-tanda pola pikir masa dewasa awal. Yang pertama itu bisa memilah mana yang baik dan buruk. Di masa dewasa awal ini, seorang individu bisa memilih cara baik dan buruk, karena masa dewasa ini kematangan pola pemikirannya itu sudah matang daripada masa remaja. Kemudian berpikir sebelum bertindak. Dulu ketika di waktu masa remaja, biasanya kita melakukan sesuatu itu hari ini, nggak memandang gimana nasibnya kalau kita melakukan ini dan apakah ini bahaya. Kemudian di masa dewasa awal ini, manusia itu, seorang individu itu berpikir, kalau aku melakukan ini
membahayakan orang lain, enggak ya. Nah, sebenarnya contohnya seperti itu. Yang kemudian berbesar hati ketika menerima kritik. Biasanya yang mengkritik diri kita, seperti kita itu harus menerima kritikan dari orang lain. Kenapa? Karena kritikan orang lain itu bisa membenahi diri kita menjadi lebih baik. Selanjutnya ada solusi mengakui kesalahan, tidak disalahgunakan. Ini sama seperti kayak ciri yang tadi. Dalam permasalahan kita harus bisa mencari solusi mana yang tepat. Jangan terlalu langsung mengambil keputusan sepihak sebelum kita mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian bisa mengerti orang lain. Kenapa? Karena di masa-masa dewasa ini kita itu kan kadang ada orang yang hidup di luar daerah, maka kan kita jauh dari lingkungan keluarga dan kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang lain, dan disitulah kita bisa mengerti terhadap orang lain, bagaimana caranya kita supaya diterima orang lain dan bisa menghargai orang lain. Begitupun sebaliknya, ketika kita menghargai orang lain, pasti orang lain akan menghargai diri kita. Selanjutnya, tidak mudah emosi karena sudah terkontrol emosinya. Dulu-dulu ketika kita dimusuhi sama teman misalnya, kita akan langsung bertindak membalas perbuatannya teman kita. Tetapi di masa dewasa awal ini kita bisa menahan rasa emosi tersebut dengan memikirkan ketika kita emosi apakah membahayakan si pelakunya atau membahayakan orang lain. Kemudian di masa dewasa awal ini biasanya seorang individu itu memiliki pola pikirannya untuk maju ke depan. Semisal kan di umur 19 sampai 25 tahun itu seorang individu dituntut menjadi seorang kepribadian yang harus mandiri. Kenapa? Karena di usia masa dewasa awal ini individu itu dituntut harus memiliki pola pikir yang luas, dan bisa memiliki tanggung jawab dan bisa mencari ilmu yang lebih banyak lagi dan lagi. Supaya kenapa? Karena seorang di era sekarang ini banyak yang tidak melakukan apa yang dilakukannya. Misal pada dewasa ini biasanya rasa emosi juga kadang naik turun. Lah itu karena ketika kita memiliki seorang teman, lingkungan atau sebuah kelompok, maka kita bisa dibantu oleh kelompok itu tersebut. Masa dewasa awal itu kita sudah tidak tergantung dengan orang tua. Kadang kita masih tergantung kepada orang tua, tetapi yang kita pokokkan itu pada diri kita, jangan tergantung sama orang tua. Kita harus bisa mandiri, karena kemandirian kita akan membentuk sebuah karakter pada diri kita ke depannya dan seterusnya. Itulah yang dicari orang banyak tentang kepribadian kita, yaitu bisa mandiri dan selalu semangat dalam menjalani sebuah proses kehidupannya. Dimana pada masa dewasa awal ini seorang individu juga akan mengalami perubahan. Dalam fisiknya itu kelihatan di masa 19 tahun sampai 25 tahun organ reproduksinya sudah hilang, sehingga di umur 19 sampai 25 tahun itu cocok untuk seorang wanita atau seorang laki-laki bisa mencari sebuah pasangan hidup. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.